Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, atau informasi yang relevan dengan honorer. Bapak Ibu, pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, saya menyapa Bapak Ibu yang selalu setia menonton channel ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer dan seluruh masyarakat Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa yang disampaikan oleh Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri terkait dengan tenaga honorer dari keluarga dari tim ses kepala daerah. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Kenapa bisa bengkak jumlah honorer selama ini? Ya, gara-gara apa yang telah ditemukan di lapangan bahwa ada banyak faktor yang membuat jumlah tenaga honorer itu bengkak sampai 2,3 juta. Di sini disampaikan bahwa Tito ungkap banyak tenaga honorer dari tim ses, dalam arti dari tim sukses, kemudian keluarga kepala daerah. Informasinya Bapak Ibu akan kita lanjutkan, dan sebelumnya dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNN Indonesia mencatat satu informasi terkait dengan keadaan honorer. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan rata-rata tenaga honorer bidang administrasi di daerah diisi para tim sukses hingga keluarga kepala daerah dan pejabat setempat. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa para honorer itu khusus untuk tenaga administrasi diisi oleh para tim sukses sehingga keluarga kepala daerah dan pejabat setempat. Jadi itulah informasi terkait dengan membengkaknya jumlah honorer dalam database BKN. Nah, benar atau tidak, tentunya ini yang logika Bapak Ibu ya, dan masuk akal. Buktinya disertai dengan temuan BPKP terkait dengan data honorer yang mana ditemukan data honorer bodong, data honorer siluman, atau honorer titipan. Nah, di sini dalam arti honorer tenaga administrasi, ada apa dengan ini? Tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ. Ini kata Tito dalam rapat koordinasi penguatan APIP daerah di kantor Kemendagri pada hari Rabu di Jakarta 13 September. Jadi ini barusan saja Bapak Ibu ya, hal ini diungkap oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito pun mengatakan kebanyakan tenaga honorer di bidang administrasi ini tak memiliki keahlian khusus. Ia mengungkapkan jumlah tenaga honorer terus menumpuk karena kepala daerah yang baru terpilih di pilkada membawa lagi anggota tim sesnya menjadi tenaga honorer. Maka suatu hal yang wajar kalau jumlah tenaga honorer yang telah tercover dalam database BKN sangat luar biasa, sehingga bisa mencapai angka 2,3 juta. Walau sebenarnya honorer yang sesungguhnya tidak mencapai jumlah tersebut. Katanya dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang. Ini kata Tito. Ada apa dengan ini? Ya karena memang membludak ya honorer di kantor tersebut, karena tidak ada pekerjaan, maka pekerjaannya adalah ya demikian, ngopi, santai, dan duduk. Begitu ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi, terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus tambahnya. Selain tenaga administrasi, Tito mengatakan ada juga yang mengisi spesial tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Namun ia tak mempersoalkan jika tenaga honorer di bidang tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan ini lantaran memiliki keahlian khusus. Jadi untuk tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan itu sepertinya dikecualikan
dalam persoalan ini karena memang para guru dan tenaga kesehatan masing-masing punya keahlian khusus. Para honorer guru tidak mungkin jadi guru sebelum meraih gelar sarjana pendidikan atau selesai pada pendidikan guru. Demikian dengan para honorer tenaga kesehatan, mereka tidak bisa jadi tenaga kesehatan sebelum menyandang gelar sebagai seorang tenaga kesehatan, seperti para perawat, kebidanan, apoteker, perawat gigi, para dokter, dan seterusnya. Tito menjelaskan, menumpuknya tenaga honorer berimplikasi anggaran belanja daerah banyak tersedot untuk gaji pegawai ketimbang belanja operasional atau modal di daerah. Yang belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20%, jadi tidak ada kemajuan apa-apa, katanya. Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya sempat mengatakan terdapat 2,3 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia. Ingat Bapak Ibu ya, sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada 2,3 juta tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Tentunya ini baik di instansi pemerintah pusat, apalagi di instansi pemerintah daerah jumlahnya sangat banyak. Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah mengungkapkan bahwa jumlah honorer itu sangat luar biasa. Namun pemerintah berencana menghapus tenaga honorer ini pada November 2023. Namun Menpan RB Abdullah Azwar Anas membatalkannya hingga Desember 2024 mendatang. Tetapi pemerintah tetap tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer yang baru. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan keadaan honorer sebagaimana yang telah diungkap oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait dengan bengkaknya jumlah honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Kemudian dari mana sumbernya? Sebagaimana yang disampaikan tadinya bahwa sebelumnya ada perekrutan yang sekedar direkrut cuma-cuma karena satu dan lain hal, yaitu salah satunya karena termakan budi dengan para TS atau tim ses pada pilkada. Itu sah-sah saja, tapi tentunya ini adalah perlu data yang akurat sehingga bisa diyakini. Dan hal ini memang terbukti juga sesuai dengan temuan BPKP bahwa banyak ditemukan honorer titipan, honorer bodong alias honorer siluman yang bekerja di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.